Halo Sobat Ceria, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Berna dalam acara Dunia Ceria. Kira-kira hari ini Kak Berna mau baca cerita tentang apa ya? Ini nih, Kak Berna mau baca cerita tentang mainan. Tuh, lihat banyak kan mainan dekat Kak Berna kan? Sebelum mulai, yuk duduk yang rapi dulu ya. Duduk yang manis. Oke, sudah? Nah, sekarang yuk kita mulai. Ini dia ceritanya. Ceritanya adalah kebakaran di kota mainan. Cerita ini ditulis oleh Putih Tuisung dan ilustratornya adalah Tuisung Putih. Nah, cerita ini diterjemahkan oleh Anna Farida dan Beni Ramdhani. Buku ini dapat dinikmati di literacycloud.org pelantar daring Room to Read. Kebakaran. Wah, ada kebakaran di kota mainan. Apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantunya untuk memadamkan apinya? Aduh, bagaimana nih sahabat ceria? Tenang dulu. Sebelumnya, yuk kita baca dari depan ya. Nah, ini dia warga kota mainan. Tuh, banyak sekali ya. Ada kuda kayu, ada ikan, ada singa. Wah, banyak sekali deh. Nah, semua warga kota mainan ini berbahagia. Warga dewasa dan anak-anak semuanya hidup bersama-sama. Tuh, lihat mereka sedang apa ya? Suatu hari pada akhir pekan, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan membawa ubi jalar. Mereka mau ngapain ya? Oh, mereka mau membuat ubi bakar di halaman belakang sekolah. Wah, asik sekali. Tuh, lihat. Boneka beruang mengumpulkan ranting-ranting, menyalakan api dan meniupnya. Ups, ternyata boneka beruang meniupnya terlalu kuat, sehingga apinya memercik ke pohon di dekatnya. Wah, bagaimana ini? Waduh, ditambah pula saat itu anginnya bertiup kencang. Hus, hus, hus. Aduh, bagaimana nih? Lihat, tirai, perabotan kayu, dan seisi kelas, seluruh bangunan berkobar-kobar karena dimakan api. Ikan mainan pun menggerakkan ekornya, plok, 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 untuk menghindari api. Dan bebek mainan juga panik. Kuak, 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 kuak. Aduh, lihat. Dia terbakar ekornya. Wah, tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera bertindak nih. Boneka beruang segera memberitahu si kuda kayu. Karena kuda kayu ini penjaga sekolah. Kuda, ayo cepat, kita harus manggil petugas. Tuh, benar saja. Dalam waktu yang singkat, kuda kayu berlari secepat mungkin untuk menemui petugas pemadam kebakaran. Wah, mereka sigap sekali beraksi. Segera menarik selang dan membawa air untuk disemprotkan ke kobaran api. Tapi anginnya semakin kencang. Api menjalar ke rumah-rumah di dekat sekolah. Petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api. Tetapi anginnya makin kencang menjalar ke rumah di sekitar sekolah. Petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api. Tetapi anginnya makin kencang menjalar ke rumah di sekitar sekolah. Sahabat ceria, api semakin menjalar karena anginnya bertiup kencang. Wah, bagaimana ini ya? Jangan sampai apinya terus menjalar sampai membakar seluruh sekolah dan juga rumah-rumah di sekitar sekolah. Bagaimana keadaan teman-teman di sana ya yang tadi berada di sekitar sekolah? Yuk kita lanjutkan membaca ceritanya ya. Boneka beruang dan teman-temannya punya ide. Wah, apa ya ide mereka? Oh, mereka mau mengisi ember dan aneka wadah dengan air.
ide yang bagus. Lalu mereka akan membantu petugas pemadam kebakaran. Wah, bagus sekali idenya. Lihat, api telah dipadamkan. Yeay! Tunggu dulu. Tapi apa itu? Wah, terdengar teriakan di dalam kelas. Ada apa ya? Seorang pemadam kebakaran segera pergi ke dalam kelas. Wah, dia tidak mau ada yang celaka. Semua orang harus selamat. Maka dari itu, dia segera berlari ke dalam kelas. Tapi begitu tiba di kelas, kok dia hanya melihat balok-balok saja yang terbakar ya? Tadi siapa yang meminta tolong? Dia mencari-cari dan tunggu dulu. Dia merasa ada orang dalam bahaya. Kalau begitu harus dicari sekeliling dengan teliti. Siapa tahu ada yang terjebak di dalam sisa-sisa api. Terus dia mencari berkeliling dan betul saja ada ekor berwarna hijau yang menyembul dari balik meja. Wah, harus segera ditolong. Lihat, itu ternyata kuda kayu. Wah, kuda kayu pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Segera saja petugas pemadam kebakaran membungkus tubuh kuda kayu dengan selimut basah. Dan kemudian mereka membawanya keluar ruangan. Akhirnya api telah sungguh-sungguh padam sepenuhnya. Dan warga kota mainan pun bersama-sama membersihkan sekolah. Dan mereka juga memperbaiki meja-meja dan kursi untuk persiapan tahun ajaran baru. Lihat, sepertinya kuda kayu juga sudah sembuh, sudah bangun dari pingsannya. Nah, lihat seminggu kemudian boneka beruang, bebek, dan ikan mainan pergi ke sekolah. Selain itu, ibu guru juga meminta petugas pemadam kebakaran datang ke sekolah. Untuk apa ya? Oh, ternyata petugas pemadam kebakaran menjelaskan bagaimana caranya mencegah terjadinya kebakaran supaya pengalaman yang kemarin tidak terulang lagi. Sekarang semua warga kota mainan sudah kembali seperti biasa. Wah, lega ya. Dan itu berarti permainan sudah selesai. Lihat, kedua teman ini sekarang sedang membereskan mainannya. Iya, tadi itu mereka sedang bercerita dengan mainan-mainan mereka tentang kebakaran kota mainan. Tetapi sebetulnya itu hanya hayalan semata. Kebakaran di kota mainan hanya sebuah hayalan. Ayo kawan, asah keterampilan dengan berimajinasi. Kebakaran di kota mainan hanya sebuah hayalan. Ayo kawan, asah keterampilan dengan berimajinasi. Wah, ternyata kebakaran di kota mainan itu hanya sebuah hayalan. Jadi ceritanya tadi ada dua orang sahabat yang bermain dengan mainan mereka, menyusun mainan-mainannya, dan menjadi cerita tentang sebuah kota. Maka namanya kota mainan. Seru juga ya. Nah, sahabat ceria juga bisa loh menggunakan mainan-mainan yang ada di rumah yang sahabat ceria punya untuk dijadikan dan disusun sebagai sebuah cerita. Coba ajak papa, mama, adik, atau kakak bikin cerita yang seru dari mainan-mainan yang sahabat ceria punya. Bisa tentang kota mainan, bisa tentang telaga, bisa tentang kebun binatang, bisa tentang hutan. Wah, banyak sekali. Silakan mencoba ya. Dengan begitu, berada di rumah jadi tidak membosankan.
Oh iya, tidak terasa sudah 15 menit Kak Berna menemani sahabat ceria semua. Sekarang waktunya Kak Berna undur diri. Tapi sebelumnya Kak Berna mau mengingatkan sahabat ceria untuk follow Instagramnya Dunia Ceria, yaitu @duniaceria_DAITV. Dan untuk mengikuti episode-episode Dunia Ceria, silakan like, komen, dan subscribe YouTube-nya Dunia Ceria. Terima kasih ya untuk yang sudah subscribe, terus ikutin episode-episodenya. Oh iya, terakhir Kak Berna mau mengingatkan nih. Betul, jangan lupa untuk membaca buku 15 menit minimal ya, minimal 15 menit sehari, supaya kita semua bisa penuh dengan kreativitas dan imajinasi. Boleh ajak papa, mama, adik, kakak, atau siapa saja yang ada di rumah supaya menjadi lebih asik karena bacanya sama-sama. Sudah ya, Kak Berna undur diri dulu. Dah. Petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api. Tetapi anginnya makin kencang menjalar ke rumah di sekitar sekolah. Petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api. Tetapi anginnya makin kencang menjalar ke rumah di sekitar sekolah.